Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arista Hibatullah akan menjelaskan materi tentang matematika keuangan. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan cara menghitung uang, bunga, dan waktu. Berikut penjelasannya. Yuk simak. Apa sih matematika keuangan? Matematika keuangan adalah cabang matematika yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah keuangan, khususnya terkait pasar uang dan investasi yang berfokus pada analisis nilai uang terhadap waktu, bunga, tunggal dan majemuk, dan anuitas. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan setiap akhir jangka waktu yang ditentukan dengan tidak merubah besar modalnya. Bunga tunggal memiliki dua rumus. Rumus yang pertama yaitu jika ingin mencari besar bunga tunggal setelah T tahun, yaitu I sama dengan M kali P persen kali T. I artinya bunga tunggal, M modal awal, P persen suku bunga, dan T waktu. Rumus yang kedua yaitu jika ingin mencari besar modal akhir, MT sama dengan M plus I. MT adalah modal akhir, M adalah modal awal, dan I bunga. Contoh soal bunga tunggal. Ani meminjam uang sebesar 3 juta dengan bunga tunggal 6% per tahun selama 3 tahun. Hitunglah soal yang pertama, besar bunga yang harus dibayarkan. Dan soal yang kedua, jumlah total pengembalian. Cara penyelesaian yaitu, yang pertama diketahui pada soal terdapat modal awal sebesar 3 juta, suku bunga 6%, dan waktu selama 3 tahun. Pada soal pertama ditanyakan besar bunga yang dibayarkan, sudah jelas ya bahwa yang ditanya besar bunga, berarti menggunakan rumus I sama dengan M kali P per 100 kali T. Kita masukkan terlebih dahulu 3 juta dikali 6 per 100 kali 3. Kita selesaikan terlebih dahulu yaitu 6 per 100 yang memiliki hasil 0,06. Kemudian kita kalikan 3 juta dengan 0,06 yang memiliki hasil 180.000. Kemudian 180.000 kali 3 yaitu hasilnya 540.000. Untuk soal pertama sudah selesai, kita lanjutkan soal yang kedua. Soal yang kedua itu mencari jumlah total pengembalian atau modal akhir dengan rumus MT sama dengan M plus I. Untuk modal awalnya yaitu 3 juta ditambah, kita tadi sudah dapatkan hasil bunganya yaitu 540, berarti ditambah 540 yang memiliki hasil yaitu 3.540. Jadi untuk modal akhirnya ada di 3.540. Itulah penyelesaian dari kedua soal mengenai bunga tunggal. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah diskonto. Diskonto adalah potongan yang diterima lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan sistem perhitungan bunga tunggal. Diskonto memiliki dua rumus. Rumus yang pertama, jika ingin mencari besar diskonto yang akan dibayar di bulan, yaitu D sama dengan M kali P persen kali T per 12. D yaitu diskonto, M modal awal, P diskonto tiap tahun, dan T adalah waktu. Rumus yang kedua, jika ingin mencari besar modal yang akan diterima pada awal, itu dengan rumus MT sama dengan M min D. MT yaitu modal akhir, M modal awal, dan D diskonto. Contoh soal nomor 3. Pak Dimas meminjam uang sebesar 5 juta dengan diskonto 10% per tahun selama 4 bulan. Besar diskonto yang diterima Pak Dimas adalah, cara penyelesaiannya yaitu yang diketahui modal awal 5 juta, diskonto per tahun 10%, waktu 4 bulan. Sudah jelas yang ditanya besar diskonto yaitu dengan rumus D sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Kenapa T-nya per 12? Karena yang ditanya selama 4 bulan. Selanjutnya 5 juta kali 10 per 100 kali 4 per 12. Pertama kita selesaikan dulu. 10 per 100 memiliki hasil 0,1 dan 4 per 12 memiliki hasil 3.
Kemudian kita kali 0,1 dikali 3 memiliki hasil 0,3. Selanjutnya 5 juta kali 0,3 memiliki hasil 1.500.000. Maka diskontonya diperoleh Pak Dimas sebesar 1.500.000. Penyelesaian soal nomor 3, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang terjadi karena bunga pada akhir jangka waktu pertama tidak ditambahkan pada modal awal sehingga periode berikutnya bunga akan dihitung. Rumusnya yaitu MT sama dengan M kali kurung buka 1 plus I kurung tutup kali T. Contoh soal nomor 4. Mia menabung 3.500.000 dengan bunga majemuk 8% per tahun selama 2 tahun. Tentukan jumlah akhir uang Mia. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui modal awal 3.500.000, bunga 8% per tahun atau 0,08, waktu 2 tahun. Dengan rumus MT sama dengan M kurung buka 1 plus I kurung tutup T kuadrat. 3.500.000 kali 1 plus 0,08 kuadrat. Yang pertama kita hasilkan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung, yaitu 1 plus 0,08 kuadrat menghasilkan 1,08 kuadrat. Kemudian 1,08 kuadrat menghasilkan 1,1664. Kemudian 3.500.000 kita kalikan dengan 1,1664 menghasilkan 4.082.400. Itulah penyelesaian materi soal nomor 4. Selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Rinte adalah sederet modal yang dibayarkan atau diterima setiap jangka waktu tertentu. Setiap modal disebut angsuran. Macam-macam rinte. Yang pertama berdasarkan saat pembayaran angsuran, yang kedua jumlah angsuran, yang ketiga langsung atau tidaknya pembayaran. Nilai akhir rinte plus nomorando adalah nilai akhir yang angsuran terakhirnya belum mengalami pembungaan. Dengan rumus NA sama dengan M kurung buka kurung buka 1 plus I kurung tutup T kuadrat min 1 kurung tutup per I. Contoh soal nomor 5. Bu Dia ingin memiliki uang 10 juta dalam 5 tahun dengan bunga 4% per tahun. Jika setoran dilakukan setiap akhir tahun, berapa besar setoran tiap tahun? Cara penyelesaiannya yaitu diketahui modal awal 10 juta, bunga 4% per tahun sama dengan 0,04 per tahun, waktu 5 tahun. Dengan rumus NA sama dengan M kurung buka 1 plus I kurung tutup T kuadrat min 1 kurung tutup per I sama dengan 10 juta kurung buka 1 plus 0,04 kurung tutup 5 kuadrat min 1 kurung tutup per 0,04. Kita hasilkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu 1 plus 0,04 menghasilkan 1,04, 5 kuadrat min 1 menghasilkan 0,216653. Kemudian 10 juta dikali 0,216653 per 0,4 menghasilkan 2.166.529 perak. Jadi besar uang setor Bu Dia tiap tahun adalah 2.166.529 perak. Anuitas adalah pembayaran dengan jumlah yang sama seperti yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dengan rumus A sama dengan AT plus BT. Contoh soal nomor 6. Sebuah hutang akan dilunasi dengan anuitas bulanan. Tentukan besar anuitas jika besar angsuran ke-6 dan bunga ke-6 berturut-turut adalah 375 dan 200.000. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui angsuran ke-6 375, bunga ke-6 200.000. Anuitas sama dengan angsuran ke-6 plus bunga ke-6. 375 plus 200 sama dengan 575. Jadi besar anuitas adalah 575.000.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi matematika keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat membantu kita cara memahami dan mengolah keuangan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.